Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 465. Bawa wanita ini dan keluar dari sini. Ji Fei sedang mengemudi di jalan, dan hatinya baru saja kembali tenang. Selama proses berpakaian, Chen Ya merawatnya seperti istri yang berbudi luhur. Meski dia bisa melakukannya sendiri, Chen Ya tetap menolak melepaskannya. Perbedaan antara Chen Ya dan Li Ruoxi adalah dia memiliki lebih banyak kelembutan seorang wanita, sedangkan Li Ruoxi memiliki lebih banyak kebaikan dan sedikit temperamen seorang wanita. Oh, Ji Fei tiba-tiba terkekeh, merasa dia sangat menarik. Li Ruoxi adalah istrinya, dan Chen Ya hanya bisa dianggap sebagai seorang kenalan, bahkan bukan seorang teman. Bahkan sekarang, dia masih berusaha mencari anggota keluarga Chen lainnya melalui dia. Dua orang ditakdirkan berada pada dua garis sejajar. Ji Fei dengan cepat menekan semua pikiran di benaknya dan melaju menuju grup Li baru. Chen Ya sedang duduk di kamar saat ini, jari giok putihnya membersihkan noda darah di pakaiannya. Ini adalah pakaian yang ditinggalkan oleh Ji Fei. Dia awalnya diminta untuk membantu membuangnya ke tempat sampah. Tapi dia tidak melakukannya, dia ingin mencucinya dan menyimpannya. Karena setiap lubang di atasnya berhubungan dengan luka, melambangkan perlindungan Ji Fei terhadap dirinya sendiri dan hatinya. Sangat tersentuh, sangat manis, bahkan sangat senang. Ji Fei tidak mengetahui hal ini. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin hanya akan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, karena semua ini tidak dapat dia kendalikan. Jangan katakan itu tidak mungkin di antara mereka. Meskipun mungkin, Ji Fei tidak akan melakukannya. Dia hanya memiliki Li Ruoxi di dalam hatinya. Kembali baginya adalah hati yang paling tulus. Di pintu masuk grup Li yang baru, Li Ruoxi berdiri di sana dengan marah. Penjaga keamanan jatuh ke tanah satu persatu sambil meratap. Berdiri di depannya adalah Oda Miki yang mengenakan rok hitam, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi hitam. Dia hanya sedikit malu, dengan lumpur hitam di wajahnya dan warna hijau rumput. Yang paling memalukan adalah hanya memakai sepasang stoking, dan salah satu stoking di kaki kanannya hilang. Karyawan grup Li baru semua berdiri di sana, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Untuk apa ini? Apakah dia benar-benar datang ke rumahmu? Pakaiannya yang acak-acakan membuat orang berpikir liar. Oda Miki menatap Li Ruoxi, melihat wajah Li Ruoxi yang cukup marah, dan dia masih tidak bisa memahaminya di dalam hatinya. Bukankah dia memiliki pesonanya? Cara dia berpakaian tadi malam, saat malam, atau bahkan di taman, Ji Fei bahkan tidak. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, saya ingin membunuh Ji Fei. Mengapa saya tiba-tiba memikirkan hal ini? Pikiranku kacau. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Li Ruoxi tahu mengapa Oda Miki berada dalam kekacauan seperti itu, dan Ji Fei tidak menyembunyikannya. Wajah Oda Miki juga penuh amarah. Suruh Ji Fei keluar, aku akan membunuhnya. Mendesis, di belakang mereka, karyawan baru Li Group yang sedang bergosip saling memandang dengan pertanyaan di mata mereka. Apakah kakak Ji menyuruh wanita lain datang ke rumahmu? Aku pergi, aku masih mendapatkan seorang gadis dari kerajaan yang, bukankah itu berarti keahliannya luar biasa di bidang itu? Saudara Ji memang luar biasa, tapi dia hanyalah contoh kehebatan yang menyedihkan. Ji Fei rukun dengan para karyawan ini di hari kerja dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Jadi tentu saja dia punya banyak ide.
Jika Ji Fei mengetahuinya saat ini, dia pasti akan memberi mereka tendangan. Terlalu fantastis. Ji Fei tidak ada di sini. Dia akan kembali sebentar lagi. Harap tunggu di pintu. Li Ruoxi mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu. Dia juga marah di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Hu Sueyao, jika Ji Fei ingin berurusan dengan Miki Oda, dia mungkin akan membunuhnya dengan mudah. Saya merasa marah. Ini sangat memalukan. Dia juga sedang menunggu Ji Fei tiba sekarang. Tapi dia menunggu Ji Fei datang untuk menyelesaikan akun dengan benar. Ji Fei tidak tahu bahwa makanan besar telah disiapkan untuknya sebelum dia datang. Li Ruoxi, aku tahu kamu adalah istri Ji Fei. Tapi izinkan aku memberitahumu. Jika aku tidak membunuh Ji Fei hari ini, aku akan membiarkan Ji Fei membunuhku. Bagaimanapun, masalah ini belum selesai. Oda Miki berpikir untuk ditundukkan oleh Ji Fei 2 kali. Sekali dilempar ke gunung, dan sekali dilempar ke lubang pohon. Masih laki-laki, apakah Anda punya simpati terhadap keindahannya? Kemarahan terus meningkat. Tepat ketika Li Ruoxi hendak berbicara, Ji Fei masuk. Dia menekan amarahnya. Ji Fei tercengang saat melihat sekelompok orang berkumpul. Berpikir sesuatu telah terjadi, dia berakselerasi dengan cepat, lalu melakukan penyimpangan yang indah, menstabilkan mobil, dan berlari dengan cepat. Ketika melewati Chen Ziji, dia membuang kunci mobilnya dan berkata, "Saya akan membersihkan mobil saya sebentar lagi dan mengganti seluruh interiornya." Chen Ziji secara naluriah mengambil kunci dan mengangguk. Tetapi matanya penuh kekhawatiran. Dia sudah melihat kemarahan Li Ruoxi. Kerumunan bubar, Ji Fei masuk dan melihat sekilas Oda Miki. Puff, Ji Fei langsung tertawa. Kanan, dia tertawa. Dalam suasana yang awalnya sangat serius, di mana mata Li Ruoxi dan Oda Miki hampir terbakar, dia benar-benar tertawa, dan dia tertawa dengan sangat bahagia dan santai. Ji Fei, apa yang terjadi? Suara Li Ruoxi terdengar lebih dulu. Ji Fei, aku ingin membunuhmu. Oda Miki memegang belati di tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Saat berikutnya, belati dengan cahaya dingin sudah memotong leher Ji Fei. Ji Fei dengan cepat mengangkat lehernya untuk menghindarinya, menyebabkan luka di tubuhnya tersentuh, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Ekspresinya menunjukkan rasa jijik di mata Oda Miki, dan di mata Li Ruoxi, Ji Fei sakit kepala. Oda Miki menjadi semakin marah, berusaha membunuh Ji Fei dengan setiap gerakannya, atau bahkan mati bersama. Li Ruoxi berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat, seolah sedang menonton pertunjukan. Dia benar-benar marah dan ingin melihat bagaimana akhir Ji Fei. Apakah Anda masih ingin pergi dan menaklukkannya lalu melepaskannya? Dia tahu kemampuan Ji Fei, dan jika dia ingin berurusan dengan Miki Oda, itu hanya masalah mengangkat tangannya. Sekarang, kemarahannya semakin kuat. Karyawan Li Group di tempat kejadian tidak tahu harus berkata apa. Haruskah saya memuji Ji Fei atas penghindarannya? Atau haruskah kita memuji Ji Fei karena tidak menyakiti siapapun? Oda Miki, keluar dari sini sekarang juga. Luka punggung Ji Fei sakit, dan amarahnya meningkat. Ji Fei, aku tidak bisa membunuhmu. Jika kamu laki-laki, bunuh aku. Oda Miki berteriak sambil menusuk Ji Fei dengan tajam. Ji Fei juga marah. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, meraih belati yang dia tikam, lalu menariknya ke dalam pelukannya. Banyak kekuatan, hasil Oda Miki tidak melawan atau melawan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, bahkan membuka tangannya untuk memeluk Ji Fei dengan erat. Luka Ji Fei tersentuh, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Namun, di mata Li Ruoxi,
Ini adalah perasaan bersalah yang khas setelah ketahuan makan diam-diam. Kemarahan langsung meletus seperti gunung berapi. Ji Fei, bawa wanita ini dan keluar dari sini. Bab 466 Li Ruoxi yang cemas. Para karyawan yang sudah terpana melihat pemandangan ini kini semakin tercengang. Ini untuk Ji Fei, bukankah kamu bilang ingin menikah denganku kemarin? Kapan kamu akan bercerai? Mata merah Oda Miki berkedip, dan bahasa Cina naga yang asing itu terdengar dengan cinta yang dalam, membuat semua orang merasakan mania di dalam hati mereka. Ini dua orang berselingkuh, Ji Fei, keluar dari sini. Li Ruoxi sangat terkejut. Dia mengumpat dengan marah dan dengan marah berbalik dan memasuki gedung. Para karyawan grup Li baru sekarang tercengang. Melihat Ji Fei, matanya penuh simpati. Tapi tentu saja ada juga rasa iri, cemburu dan benci. Patah, saat semua orang masih diam, Ji Fei tiba-tiba menamparkan pantat Miki Oda. Wanita gila, tahukah kamu bahwa kamu menyebarkan rumor? Gulungan, Ji Fei hendak dikalahkan oleh Oda Miki. Ayo, terus pukul aku, ucap Oda Miki dengan senyum menawan di wajahnya. Ji Fei sudah tahu saat ini bahwa Miki Oda sengaja mencoba menabur perselisihan antara dia dan Li Ruoxi. Jika tidak, mustahil menemukannya seperti ini. Gadis licik, semakin aku memikirkannya, aku semakin marah. Jadi aku menariknya dan menamparnya beberapa kali. Oda Miki sangat kooperatif, dia berteriak saat memukulnya, dan suaranya sangat keras. Namun, ia sangat menawan dan sepertinya sangat menikmatinya. Li Ruoxi, yang sudah naik ke atas, mendengar ini dengan jelas dan merasa lebih kesal. Semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan di depan mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya menatap Ji Fei, ingin tahu bagaimana dia akan mengakhirinya. Oda Miki, jangan berpikir aku tidak berani membunuhmu. Miki Oda sengaja membuat Li Ruoxi marah seperti yang dipikirkan Ji Fei. Sekarang dia melihat kesuksesan, dia langsung menjadi marah. Kalau begitu bunuh aku. Dia mengangkat lehernya dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Kembalilah ke negeri Yang dan beritahu temanmu untuk tidak menyinggung perasaanku di masa depan. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mendorong Oda Miki ke samping dan mulai naik ke atas. Ji Fei, jika kamu laki-laki, bunuh aku. Oda Miki tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah saat melihat Ji Fei masih memperlakukannya dengan kasar di depan banyak orang. Ji Fei melotot dan pergi. Oda Miki mengayunkan belati dan menusuk lagi. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Kamu, ada apa denganmu? Melihat noda darah di pakaian Ji Fei di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin. Aku akan mati. Kamu tidak perlu membunuhku. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung masuk ke dalam gedung. Oda Miki melihat darah yang menetes dari celana Ji Fei, dan entah kenapa, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Menghentakkan kakinya untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Karyawan grup Li baru juga kaget saat melihat noda darah yang ditinggalkan Ji Fei. Ji Fei mengabaikannya sama sekali. Dia akan menjelaskannya kepada Li Ruoxi sekarang. Jika tidak, kecemburuan kecil ini akan hilang dan hidupnya tidak mungkin. Ji Fei datang ke kantor Li Ruoxi dan membuka pintunya. Senyuman masam muncul di sudut mulutnya, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, pintu yang terkunci terbuka secara otomatis dengan sekali klik, dan Ji Fei masuk. Keluar, sebuah folder dilemparkan ke arah Ji Fei. Ji Fei meraihnya dengan tangannya dan berjalan sambil tersenyum. Apakah istriku cemburu? Pergi,
Aku tidak akan cemburu. Benar, istriku sangat cantik. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan wanita kerajaan yang, lalu standar kecantikan seperti apa yang aku miliki? Ji Fei bercanda sambil tersenyum. Kemarahan Li Ruoxi mereda dalam sekejap. Kemana kamu pergi tadi malam? Dia bertanya dengan tatapan menginterogasi. Patah, Ji Fei memberi hormat dan memandang Li Ruoxi. Beritahu istriku, aku pergi ke kota Ningjiang kemarin. Ji Fei mengangkat tangannya terlalu cepat dan menarik lukanya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ada apa denganmu? Li Ruoxi melihat ekspresi Ji Fei yang salah dan berdiri. Matanya langsung melihat darah menetes dari celana Ji Fei. Apakah kamu terluka? Li Ruoxi mengira Oda Miki telah menyakiti Ji Fei. Jadi dia bergegas seperti orang gila dan mengangkat pakaian Ji Fei. Ketika dia melihat banyak luka di punggungnya, tubuhnya bergoyang dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Matanya tertuju pada luka yang mengeluarkan darah sedikit demi sedikit. Matanya tegak, air mata langsung mengalir, dan semua amarahnya hilang. Entah dari mana datangnya keberanian itu, tiba-tiba ia melepas celana olahraga Ji Fei dengan karet gelang dan melepasnya hingga ke bawah. Bodoh, kalau kamu seperti ini dan tidak pergi ke rumah sakit, apa yang kamu lakukan di sini? Sambil menangis dan menyalahkan, Li Ruoxi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Phoenix. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, tapi hatiku jauh dari itu. Diam, berbaringlah di sofa, Li Ruoxi berteriak dan memerintahkan. Sayang, tidak apa-apa, jangan, Phoenix, kirim ambulans secepatnya, Ji Fei terluka. Ya, ada luka di sekujur tubuh dan darah di mana-mana. Patah, ponsel Phoenix di sisi lain jatuh ke tanah, berbalik dan berlari keluar pintu, lalu dengan cepat bergegas turun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ambulans tiba di New Li Group. Feng Huang melompat keluar dari taksi. Dia mengemudikan mobilnya sendiri dan menerobos lampu merah sampai ke sini. Dia langsung berlari ke atas, dan dokter di belakangnya datang membawa tandu. Karyawan grup Li baru dibuat bingung saat melihat pemandangan ini. Tuan Li tidak akan membunuh kakak Ji, kan? Bagaimana mungkin kakak Ji begitu kuat? Kakak Ji tidak bisa berbuat apa-apa padanya, pasti ini dia. Semua orang banyak bicara. Ada yang naik ke atas untuk menonton, dan ada yang menunggu di bawah. Feng Huang memasuki kantor dan melihat Li Ruoxi berdiri di sampingnya menangis, dan Ji Fei berbaring di sofa sambil tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Phoenix menghela nafas panjang dan menatap Ji Fei, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sebuah villa meledak, punggungku terluka ringan saat aku bersembunyi. Ruoxi ketakutan. Feng Huang berjalan cepat, mengangkat rok panjang Li Ruoxi, dan segera melihat Ji Fei mengenakan pakaian dalam di bawahnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan dengan cepat melihat tubuhnya yang penuh luka. Pergi ke rumah sakit dan biarkan Lao Qi yang mengurusnya. Beberapa bagian menunjukkan tanda-tanda infeksi. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia membungkuk dan mengambil Ji Fei. Aku bisa berjalan sendiri. Tidak perlu, Ji Fei berkata sambil berdiri. Aku akan menggendongmu keluar. Tandu sudah ada di sini. Phoenix mengabaikannya dan langsung mengangkat Ji Fei. Saat mereka pergi, sebuah tandu tiba dan Ji Fei ditempatkan di atasnya. Li Ruoxi dan Feng Huang mengikuti di samping mereka dan berjalan menuju lift. Karyawan grup Li sedikit bingung saat melihat rok Ji Fei berlumuran darah. Kakak Ji, kamu baik-baik saja? Chen Ziji melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, bersihkan mobil untukku. Ji Fei pun tak lupa memberi peringatan. Cepat bantu aku pulih dari lukaku.
Li Ruoxi sedikit marah saat melihat Ji Fei masih membicarakan mobil saat ini. Ji Fei segera tutup mulut. Merupakan keberuntungan terbesarnya karena Li Ruoxi tidak marah sekarang. Bersambung.